bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung, selamat datang di dalam ibadah GKJ Ngesrep pada saat ini. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah saudara-saudara, dalam sukacita Tuhan, dalam ibadah ini kita bersama-sama memuji Tuhan bahwa hari Minggu adalah hari yang mulia, hari yang Tuhan berikan bagi kita untuk menghayati relasi kita dengan Tuhan. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita di dalam kerendahan hati mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan bercermin pada hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita dan tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, apa yang menjadi dosa dan pelanggaran kita sungguh terlihat nyata. Oleh sebab itu, marilah penyesalan kita nyatakan di dalam pujian Kidung Jemaat 31A ayat 1 dan 4.
mungkinkah aku pun serta? Mungkinkah aku pun serta, tertolong oleh darahnya. Akulah pangkal siksanya yang menyebabkan matinya. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Jiwaku lama menjerit, dipasung dosa yang seram. Suryamu bagiku terbit, penjaraku pun benderang. Terbukalah pasunganku, Kau bangkit dan mengikutmu. Terbukalah pasunganku, ku bangkit dan mengikutmu. Kepada setiap umat-Nya yang di dalam kerendahan hati mengakui segala dosa dan pelanggarnya di hadapan Tuhan, yang berseru-seru kepadanya, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memberikan anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam berita anugerah dari surat Ibrani 9, ayat 14 dan ayat 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Segala puji syukur karena Allah memperdamaikan kita dengannya. Dan kini di dalam kelegaan akan pengampunan,
marilah kita memasuki kehidupan yang baru, kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan seperti petunjuk hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita, dan tertulis di dalam Ibrani 10, ayat 24 dan ayat 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, marilah kita nyatakan kesanggupan kita dengan memuji nama Tuhan. Saya undang Bapak, Ibu, saudara untuk berdiri, kita memujikan pujian Kidung Jemaat 249, bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Puji Tuhan jika saat ini Tuhan memberikan kita teguran melalui firman Tuhan yang akan kita terima dan juga pengajaran. Oleh sebab itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerimanya. Kita siapkan dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah menyertai kami di dalam kami menjalani hari-hari selama pekan ini. Dan kini Tuhan memanggil kami di dalam ibadah pada saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan menjamah setiap hati, dimanapun mereka berada, di sini maupun di tempat mereka. Dan kami pun juga percaya bahwa firman Tuhan adalah pengajaran, adalah tuntunan bagi kami, untuk kami bisa berelasi dengan Tuhan semakin indah, dan juga menjadikan kami berelasi dengan sesama kami semakin indah dan berkenan kepada Tuhan. Kini Tuhan,
berfirmanlah kepada kami semua. Kami mau membuka hati kami. Roh Kudus, terangilah setiap hati, juga kepada hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya. Hikmat dan kebenaran Tuhan sajalah yang boleh mengalir. Kini kami mempersiapkan hati. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di sini maupun yang di rumah ataupun saudara yang bergabung di dalam saluran ibadah pada saat ini. Firman Tuhan yang saat ini akan kita renungkan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam relasi kita, baik dengan Allah ataupun dengan sesama, ada orang yang mengatakan, menungso niku nggone salah. Bukan berarti semuanya serta-merta salah, tetapi sungguhnya bahwa setiap orang itu tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, hanya saja Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika ada orang yang berbuat salah, bagaimana sikap kita? Nah, kalau kita mengamati,
Jika ada orang yang berbuat salah, ada orang itu yang diam saja, meneng mawon. Tahu saudaranya itu berbuat salah, tetapi diam. Diam bukannya mencari waktu yang baik untuk menegur, tetapi dinengke, didiamkan saja. Wis ben, salah-salahe dhewe, karep-karepe dhewe. Nah, ada yang membiarkan, tetapi ada juga yang menegur. Menegur, ya orangnya ditemui, lalu disampaikan, panjenengan tadi salah, panjenengan tadi melanggar misalnya. Ada yang keberanian menegur, ada yang berani. Nah, tetapi ada juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang seperti ayam, kados pitik angkrem. Jadi kesalahan-kesalahan itu dierami, diingkremi. Sampai waktu yang cukup lama, sampai suatu saat baru itu ditetesni. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini fakta yang terjadi di sekitar kita memang seperti itu. Ada yang diam, ada yang membiarkan, ada yang menegur, ada juga yang mengeraminya. Nah, tetapi kita juga harus melihat, kadang-kadang orang ditegur itu juga tidak terima. Dia ditegur tidak bisa menerima teguran, satu, karena ia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar, nurutku iki benar. Nah ini, jadi ada yang memang tidak mau ditegur karena merasa diri sudah benar. Ada juga yang ditegur itu marah. Karena apa? Karena ia merasa dipermalukan. Ya, sebenarnya yang namanya orang keliru itu kan ya dampaknya memang kita merasa malu pasti. Ya, karena kita berbuat salah, tetapi bukan berarti kita menutupinya dengan sebuah kemarahan. Nah, ini saudara-saudara. Tetapi ada juga orang yang ditegur itu kemudian bisa menerima, bisa terbuka, bisa berterima kasih. Semuanya itu tergantung bagaimana penghayatan sebuah relasi. Nah, tetapi sebenarnya kalau sampai melakukan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan tadi, ditegur kok sampai sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai anggaplah dia itu seperti seorang pemungut cukai. Ini menggambarkan betapa orang ini keras kepala nih yang di sini. Ya. Ditegur 4 mata, tidak mau. Bawakan 2 saksi, nggih, mekengkeng. Dibawa di depan jemaat, ya tetap mekengkeng, ya sudah. Nah, inilah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita menghayati sebuah relasi kasih, kita menghayati sebuah persekutuan kasih dari sisi atau dari dimensi buah dari ibadah. Oleh sebab itu kita pun juga harus memahami sebenarnya ibadah itu apa. Ibadah itu adalah ekspresi relasi kita dengan
Tuhan. Jadi ekspresi relasi kita dengan Tuhan. Sehingga dari sini kalau saya sambungkan dengan hukum kasih tadi, kalau relasi kita dengan Allah itu baik, tentunya relasi kita dengan sesama juga mestinya baik. Kalau kita mengasihi Allah, kita merasakan kasih Allah, kita pun juga harus mengasihi sesama kita, dan sesama kita itu pun merasakan kasih yang tersalur dari kita. Nah, orang-orang yang keras kepala, ya ini pun menghayati relasi dengan Allah ketika ia mendapatkan sebuah teguran, itu ya mekengkeng, tidak mau menerima. Nah, jadi sesungguhnya kita pun juga memahami Allah itu pun juga menegur kita di dalam ibadah melalui firman. Bukankah bagian dari firman Tuhan juga menyatakan firman Tuhan itu juga untuk menyatakan kesalahan, menuntun orang dalam kebenaran. Itu sebenarnya teguran-teguran Allah kepada kita, tetapi tujuan dari Allah menegur itu tidak membiarkan, tidak mendiamkan, tetapi Allah menghendaki agar tercipta sebuah relasi yang baik, kemudian umat yang ditegur oleh Allah itu kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi di dalam peribadatan, di dalam kita berelasi dengan Tuhan, di situ pun juga sebenarnya ya bisa dikatakan kita bersama-sama ditegur oleh Allah. Kita bersama-sama diajar oleh Allah. Dan marilah kita menghayati segala sesuatu, entah itu teguran ataupun sebuah pengajaran, kita hayati bahwa itu adalah sebuah pernyataan kasih Allah kepada kita. Nah, jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, lalu bagaimana ketika kita menghayati teguran-teguran ataupun menerima teguran dari sesama kita? Tadi saya sampaikan kita menghayati di dalam ibadah. Di dalam ibadah tadi juga disampaikan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi di dalam konteks saling mengajar inilah, bukan dalam menegur itu bukan berarti menempatkan diri, aku luweh bener. Tidak menempatkan diri, saya lebih tinggi. Tidak, tetapi di antara dua orang yang sedang berdialog, di antara dua orang yang sedang ya mungkin dinyatakan atau menyatakan kesalahan, di situ Allah ada di tengah-tengah. Jadi masing-masing menempatkan diri sama di hadapan Allah. Nah, dengan menghayati seperti itu, maka sebenarnya yang kita lakukan itu bukan semata-mata aku ngerti sing bener. Tetapi sesungguhnya kita menyatakan ini loh yang dikehendaki oleh Tuhan. Aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu juga kita menghayati di dalam relasi kita dengan sesama, masing-masing dari kita hendaknya menempatkan diri sebagai penjaga.
jika Bapak Ibu membaca dari bacaan leksionari, di situ disinggung tentang penjaga. Penjaga itu adalah orang yang selalu siap, orang yang selalu siaga, menjaga keselamatan. Ya, kalau seorang penjaga ya bisa keselamatan bangsanya. Kalau kita menempatkan diri sebagai seorang penjaga, kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan sesama kita. Kita itu jogo, kita menjaga sesama kita agar mereka tidak terjatuh, agar mereka tidak larut, tidak tenggelam di dalam kesalahan, tetapi agar ia segera kembali kepada Allah. Lalu seorang penjaga itu juga memberikan informasi. Jadi misalnya kalau memang ada orang yang mungkin tidak tahu kemana ia harus melangkah, ia adalah orang yang memberikan informasi. Kita menjadi saudara, kita menjadi penjaga mereka, itu juga menunjukkan jalan seperti yang dikehendaki Tuhan. Lalu juga mengingatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang, kalau ibu-ibu saya kira tidak, bapak-bapak biasanya, jaga malam. Nah, apakah jaga malam di tempat Bapak Ibu, itu kalau jam 12 atau jam 1 malam masih nutuki cagak listrik? Mboten nggih. Ada mungkin masih ada yang melakukan seperti itu. Kalau di desa Kentongan. Ya. Mungkin tidak jam 12. Kalau pengalaman saya dulu ronda, kalau ada kentongan, ya saya pukul. Karena keliling sambil ambil jimpitan, itu setiap ada kentongan, ya dipukul. Itu sebenarnya kita juga sedang mengingatkan ya, bahwa ada penjaga yang peduli, ada penjaga yang selalu mengingatkan. Saya kira dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu, di dalam situasi pandemi seperti ini, marilah kita menempatkan diri kita juga sebagai penjaga diri kita, penjaga sesama kita. Seorang penjaga, kalau ia tahu bahaya, dia mengingatkan, itu memang kewajiban. Tetapi kalau dia tidak mengingatkan, dia dinyatakan salah. Tetapi kalau sudah mengingatkan, tetapi tidak dianggap mengingatkan, tapi yang diingatkan tidak mau, seorang penjaga itu tidak bisa dituntut. Jadi sebenarnya ketika kita itu mengingatkan saudara kita, kalau dia sadar, puji Tuhan. Tapi kalau ternyata dia tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, kita tidak bersalah. Kita sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah melalui panggilan firman Tuhan ini, kita menjadi penjaga sesama kita, agar mereka selamat, agar mereka merasakan damai sejahtera Allah. Kita menghayatinya sebagai dua orang yang bersekutu di dalam Allah, dan
kita di dalam melaksanakan fungsi kita sebagai penjaga itu, marilah kita lakukan dengan landasan kasih, mengasihi, dan hanya karena kita mengasihi. Saya percaya Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jika setiap orang itu peduli, jika setiap orang itu terbuka, akan tercipta sebuah relasi yang sangat indah, akan tercipta sebuah relasi yang rukun, penuh dengan damai. Dan saya pun juga percaya, setiap kita menghendaki agar bisa berelasi dengan baik, rukun, saling menghargai, saling menerima, keterbukaan. Dan itulah sebuah relasi yang kita hayati sebagai sebuah ekspresi kita relasi dengan Tuhan. Kita nyatakan di dalam kita berinteraksi dengan sesama kita. Selamat menjadi penjaga sesama yang penuh kasih. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk teguran, pengajaran yang kami terima, dan juga bersyukur untuk panggilan yang kami terima saat ini. Tuhan memanggil kami untuk kami menjadi penjaga sesama kami. Mampukanlah kami Tuhan, dan tolonglah kami untuk menjalankan tugas itu seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka karena sakit atau berbagai-bagai pergumulan. Mari Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pun menjagai mereka. Tuhan menyatakan kasih kepada mereka. Mereka yang sakit, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Yang mengalami satu pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang senantiasa diperbarui, dan bahkan Tuhan berikan hikmat dari apa yang mereka alami, mereka bisa berbagi dan akhirnya menguatkan sesamanya. Saat ini kami secara khusus berdoa untuk bangsa kami dan juga seluruh dunia di dalam mengatasi pandemi. Kiranya Tuhan, pandemi ini segera dapat diatasi dengan ditemukannya vaksin yang saat ini tengah diuji cobakan. Kiranya vaksin itu menjadi jawaban akan pengharapan kami. Vaksin itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk kesehatan kami semua. Tuhan berkati para medis, Tuhan berkati para relawan. Biarlah semuanya bersatu hati, kami juga mendukung sehingga pandemi ini segera dapat ditangani dan diatasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang
harus belajar di rumah, mari Tuhan berikan keteguhan, kekuatan, dan juga mampukan kami sebagai orang tua menjadi penjaga mereka, untuk mereka tetap belajar, untuk mereka bertumbuh dewasa, untuk mereka meraih cita-citanya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya kami semua, seluruh warga jemaat GKJ Ngesrep, kami diberikan kemampuan untuk menjadi penjaga sesama kami, bukan hanya dalam hal iman, tetapi juga dalam hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan memampukan kami. Dan juga Tuhan, untuk setiap pergumulan-pergumulan kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala permohonan kami, kehendak Tuhanlah yang jadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, marilah dengan bangkit berdiri, bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan segala zaman, kita menghayati dan juga kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai kita pada pertengahan ibadah ini dan mendapat kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kerajaan Tuhan. Persembahan kali ini didasarkan dari Roma pasal 12 ayat yang pertama, yang demikian firman itu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sedemikian jauh firman Tuhan untuk dasar persembahan. Selanjutnya, berbarengan dengan persembahan secara simbolis yang akan kita naikkan, bersama-sama kita menyanyikan pujian Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Jemaat berkenan untuk bangkit berdiri, kita naikkan doa untuk persembahan yang sudah kita haturkan, sementara para jemaat nanti dapat mempersembahkan melalui kotak yang sudah disiapkan. Juga kepada saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing yang saat ini mengikuti ibadah dapat mempersiapkan persembahannya untuk pada saatnya dapat dikumpulkan kepada majelis gereja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, setiap hari Engkau memberikan segala yang kami butuhkan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini di tengah-tengah ibadah minggu untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan di hadapan-Mu. Dengan penuh kesungguhan, kiranya kami berharap Tuhan menerima, Tuhan memampukan kepada kami semua untuk persembahan ini dapat diberdayakan, yang semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Jika di dalam kami mempersembahkan ya Tuhan, ada sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau akan ampunkan. Dan mampukan ya Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang, kami dapat mempersembahkan seturut dengan kehendak Bapa dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini dalam hidup saudara. Dan marilah kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 256, bait yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Jadilah berkat bagi sesama, salinglah menolong. Kita hidup dalam kehidupan yang tolong-menolong, karena kita satu di dalam Tuhan. Dan kami senantiasa berdoa agar Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan damai sejahtera. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan